Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usi nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, menunai salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bukan karena sekedar sehat kita, bukan karena sekedar dekatnya kita, tapi adalah sebuah kenikmatan iman yang Allah berikan kepada kita, sehingga hati kita terpanggil, sehingga seluruh badan kita bergerak untuk bisa melaksanakan sholat zuhur bersama-sama. Tidak sedikit mereka sama-sama mengatakan saya beriman kepada Allah, sama-sama mengatakan bahwa Rasul saya Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika Allah memanggil dengan sebuah janjian hayya 'alal falah, ketika kamu diperintahkan sholat, kemudian ada janji yang Allah berikan hayya 'alal falah. Ketika kau akan melaksanakan sholat, maka ada sebuah kemenangan yang akan kau dapat. Ada sebuah kemudahan yang Allah akan berikan kepada kita. Oleh karenanya, di waktu zuhur ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan puja beserta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat-nikmat kepada kita. Mudah-mudahan di hari ini dan yang akan datang, Allah jadikan kita adalah manusia yang sempurna dengan keimanan dan keislaman kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, menunai salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani yang di dalam kitabnya dijelaskan di dalam kitab Al-Isti'dad fi Yaumil Ma'ad, kemudian diterjemahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasal Ibad. Ada 3 pesan yang pesan itu sungguh ketika kita perhatikan benar-benar bagaimana. Satu, akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, akan menjadikan sebuah sosial kehidupan kita semakin terjaga. Pesan yang pertama di dalam kitab Al-Isti'dad di Yaumil Ma'ad yang diterjemahkan kemudian di dalam kitab Nasal Ibad. Yang pertama, kun 'indallah khairun nas. Sayyidina Ali mengatakan, jadilah ketika kamu bersama Allah sebaik-baiknya manusia. Yang artinya apa? Bahwa kita bagaimana menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Tak sembarangan ketika kita akan melaksanakan sholat, sudahkah kita perhatikan bagaimana dengan wudu kita? Betulkah kita dengan wudu dengan air yang suci dan mensucikan secara fikihnya? Kalau memang itu sudah benar, betulkah niat kita dengan benar-benar niat secara fikih? An-niyatu qasdu syai'an muqtarinan bil fi'li. Ketika kita akan mengusap muka, maka disitulah jatuh niat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian betulkah ketika takbiratul ihram bentuk sebuah niat? Betulkah pakaian yang kita pakai benar-benar zahir dan zahir? Betulkah setelah sholat hati kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah? Dan
dibanding di akhirat. Kita lebih takut dengan atasan kita. Pernah kita berbayang dengan waktu yang sama pimpinan kita memanggil kita, wahai bulan segera kau datang ke kantorku, dan saat itu terdengar azan, maka kita akan ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah janji Allah Al-Wala, sebuah kemenangan. Tapi janji yang kedua adalah sebuah kepalsuan. Kenapa? Karena manusia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kita mendatangi sebuah hiburan. Kita lebih ikhlas menerima. Kita datangi pimpinan kita seolah-olah dia memberikan jabatan kita. Padahal bisa jadi ketika kita ke kamarnya, ketika kita ke ruangannya, dia sudah kembali kepada Allah. Bisa jadi ketika kita mau sampai, Allah panggil roh kita. Tapi ketika kita menjalankan yakin, Allah memanggil, kita katakan maaf, Pak. Karena azan sudah memanggil, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Ketika kita istiqomah, itu yang membuat kita benar. Ketika kita di jalan dengan kendaraan tidak terdengar azan, apakah kita tetap berhenti dengan kemacetan? Apakah kita cuma mampir untuk melaksanakan sholat berjamaah? Sudah istiqomah. Maka kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu, ketika kamu bersama Allah, jadikanlah manusia yang paling baik di hadapan Allah. Istiqamah dan nafsi syarrun nas. Kamu menganggap diri kamu hina di dalam diri kamu. Ketika kamu melihat anak kecil, bahwa anak kecil bisa jadi lebih mulia dari kita, karena mereka lebih sedikit berbuat maksiat dibanding kepada kita. Mungkin kita lihat orang bodoh lebih mulia dari kita. Kenapa? Dia berbuat dosa karena kebodohannya, tapi kita berbuat dosa karena kelalaian kita. Terkadang sampai sejauh kita menganggap orang yang muslim lebih buruk dibanding kita hari ini. Bisa jadi esok Allah berikan hidayah kepada dia. Dia beribadah kepada Allah. Dan bisa jadi ketika kembali ini dalam usul khatimah, kita belum tentu. Jangan pernah menganggap kita ini lebih baik dibanding orang lain. Kita sudah istiqomah dengan sholat kita. Teman-teman kita yang belum sholat kita anggap dia baik. Bisa jadi dengan cara-cara. Mungkin kita sholat karena bukan karena Allah, karena dia. Mungkin kita sholat bukan apa? Karena ajakan pimpinan kita, bukan karena Allah. Gak enak sholat dulu, bos ngajak, bukan karena Allah, bisa jadi. Dan yang ketiga, Sayyidina Ali katakan, waqul indan nas rajulun minan nas. Ketika kita bersama dengan manusia, jangan merasa kita lebih tinggi dibanding yang lain. Boleh hari ini kita sebagai pimpinannya, di luar dari schedule perintah ketua kinerja, jangan menganggap bahwa kita lebih hebat dibanding dia. Di luar itu kita adalah sama. Ada dia yang membuatnya. Bisa jadi engkau akan terhenti karena usia kamu. Bisa jadi kau terhenti karena sebab ulah kamu. Yang ketiga, bisa jadi kau diberhentikan karena memang ajal kamu sudah sampai. Jangan pernah merasa bangga jabatan kita hari ini apa. Semua di hadapan Allah adalah sama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah dari 3 nasihat ini kita jadikan fondasi bahwa kita adalah manusia berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dengan benar, al-farah, kemenangan yang Allah berikan. Tapi ketika kita kembali nanti dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.